Saya beri judul DNA segmen variasi dan age association to phenotype. Jadi kalau kita bicara DNA, berarti kita bicara genomik di sini atau genetik. Kalau bicara fenotip, kita bicara tampilan. Dan ini menentukan dari fenotip. Tapi in between di sini ada faktor E, ya, faktor environment. Jadi supaya genetik ini terekspresi menjadi fenotip harus ada faktor environment. Nah, faktor environment menentukan nih kalau fenotipnya macam-macam, kecuali adalah fenotip-fenotip yang tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh bertanduk atau tidak itu kan enggak, mau di iklim tropis, di iklim tidak tropis kan tetap kalau dia menurunkan gen yang bertanduk ya dia akan bertanduk. Tidak ada ceritanya kalau sapi dari lingkungan yang tropis bertanduk kemudian dibawa ke lingkungan tidak tropis kemudian anaknya kalau dia mewarisi sifat bertanduk mungkin tidak bertanduk, tidak seperti itu. Nah, kita bicara ini genotip dan fenotip. Jadi kalau kita bicara genotip berarti kita bicara sesuatu yang internal dan tidak terlihat. Artinya sesuatu yang dia tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi efek dari genotip itu kelihatan di apa? Di tampilan. Kelihatan di yang namanya fenotip. Contohnya apa? Kalau ini animals-nya, contoh adalah warna rambut ini atau warna bulu. Terus kemudian panjang badan itu katakanlah. Terus kemudian pertumbuhan, terus kemudian kalau yang lain ada produksi telur dan sebagainya. Ini adalah fenotip. Kalau masih ingat di kuliah dasar pemuliaan itu ada yang namanya fenotip, ada yang namanya trait atau sifat ya. Atau sifat. Nah, kalau fenotip itu ada dua ya, fenotip yang countable sama yang uncountable, artinya yang dapat dihitung. Contoh ada bobot badan, produksi susu dan sebagainya. Terus kalau yang uncountable itu yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa diukur. Contohnya adalah warna bulu, double muscle dan seterusnya. Nah, genotip ini menentukan fenotip apa yang akan tampil. Ya, fenotip apa yang akan ditampilkan oleh seekor ternak atau seekor individu. Fenotip are set of observable characteristic, jadi sesuatu yang dapat diobservasi, sesuatu yang dapat dilihat pada sebuah individu yang dihasilkan atau merupakan hasil dari interaksi antara faktor genotip dengan faktor lingkungan. Kalau tidak ada genotip, tidak mungkin ada fenotip. Kalau ada fenotip, pasti itu ada genotip. Ya, tidak mungkin kalau ini. Jadi kalau Anda beli bibit ayam DOC, beli bibit sapi, itu yang Anda beli sebenarnya apa toh? Yang Anda beli adalah genotip sebenarnya. Ya, yang Anda beli adalah potensi dari genotip yang ketika ayam-ayam itu Anda kasih makan, Anda taruh di kandang, Anda kasih obat, Anda pelihara dengan baik, jadilah dia bertelur. Bertelur itu ada apa? Fenotipnya. Ya, potensinya ada di situ. Nah, genotip itu eksternal, internal, sementara fenotip adalah eksternal. Nah, kalau masih ingat di beberapa kuliah saya yang sebelumnya, ada ini Mas Mbak, namanya Central Dogma of Genetic. Ini dari mata kuliah genetika tingkat 1 saya sudah berikan. Jadi ada yang namanya Central Dogma of Genetic. Apa? DNA ditranskripsikan atau translasikan? Ditranskripsikan. Transkripsi, Pak. RNA kemudian ditranslasikan menjadi protein. Nah, sebelum protein ini ada namanya asam amino. Sehingga kalau kita tarik dari belakang, ketika proteinnya beda atau asam aminonya beda, berarti RNA-nya beda. Kalau RNA-nya beda, berarti DNA-nya berbeda. Sehingga dari sini kita bisa ambil sebuah pesan, ketika genotip itu berbeda, fenotip ini pasti akan berbeda. Ya, kalau masih ingat P sama dengan G by I ya, G by I atau interaksi antara genotip dengan environment. Kalau P-nya environment-nya sama, artinya kalian punya 10 ekor terus sapi karena kalian pelihara dengan cara yang sama, dengan di kandang yang sama, tetapi tampilannya kok kemudian berbeda. Ada yang bobot badannya tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Berarti yang membedakan apa? Yang membedakan adalah faktor genetik. Sehingga dari 10 ekor itu bisa Anda lihat tuh nomor 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa dan seterusnya. Kalau di ranking
nanti yang paling tinggi yang mana ini? Nah, itulah nanti yang dipilih untuk menjadi ketua contohnya. Itulah adalah konsep dari seleksi. Tetapi kalau dari genotip berarti nantinya yang diambil adalah adanya variasi. Dari variasi ada masing-masing ini. Kenapa bisa bervariasi? Karena dia menerima genetik itu dari tetuanya, atau dari tetuanya, dari variasi itu ditambah environment sehingga fenotipnya berbeda. Ini adalah pesan khusus untuk materi saya yang pertama. Materi-materi khusus, materi yang saya sampaikan pesan khususnya yang pertama. Perbedaan genotip mengakibatkan perbedaan pada level fenotip. Ya. Nah, kalau bicara genetik berarti kita harus bicara tentang struktur gen. Nah, kalau masih ingat, gen itu ada beberapa bagian ya. Contoh ada promoter, ada exon, ada intron, ada exon, intron, dan sebagainya. Nah, yang dibuat menjadi RNA itu apa? Adalah bagian dari exon itu sendiri. Jadi DNA mengalami transkripsi menjadi RNA, kemudian RNA mengalami splicing untuk kemudian hanya bagian intronnya exonnya saja yang kemudian dia akan menjadi yang namanya RNA. Nah, intronnya tidak ditranslasikan. Nah, ketika sudah ditranslasikan nanti akan jadi asam amino. Ketika jadi asam aminonya banyak, nanti jadilah yang namanya protein. Sehingga di sini ada struktur yang namanya exon, ada struktur namanya intron, dan kalau masih ingat adalah codon. Codon ini kan nanti endingnya membentuk apa? Asam amino ya. Nah, jumlahnya biasanya ada 3 nih per codon ini. Nah, begini loh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, susunannya apa? Katakanlah ATG. Nah, ATG ini berbeda nanti kalau asam aminonya jadinya apa. Terus kemudian ada kalau susunannya TTG sudah beda lagi. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bahwasanya perbedaan di urutan DNA atau di sekuen DNA mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang namanya perbedaan RNA dan kemudian mengakibatkan perbedaan asam amino yang terbentuk, endingnya adalah perbedaan protein. Kalau proteinnya berbeda apa? Efeknya kemana? Metabolisme. Sudah. Metabolisme dalam bentuk apa? Hormon, dalam bentuk pengaturan yang lain. Di reproduksi juga bisa, di pertumbuhan juga bisa, dan seterusnya. Jadi pengontrolan seluruh proses metabolisme dikontrol oleh yang namanya gen. Sehingga kalau gennya berbeda, ke bawahnya ini berbeda semua, sehingga metabolismenya menjadi berbeda. Cek lagi rekaman kuliah saya yang terkait dengan kenapa genetik itu penting untuk ternak. Ya, penjelasannya di sini. Ini message yang kedua. Ya, jadi hanya pada bagian exon saja yang kemudian dia akan ditranslasikan menjadi protein. Nah, intronnya, promoternya kemana? Dia nggak ditranslasikan, sehingga tidak dihitung menjadi sesuatu yang mengakibatkan perubahan terhadap metabolisme. Pesan yang kedua. Nah, selanjutnya adalah ini. Ketika ada variasi, efeknya kemana sih ini? Paling sederhana, paling gampang ini. Dan saya berikan contoh pada manusia. Manusia itu kan ada macam-macam ya, ada ras kulit putih, kulit hitam, rambutnya blonde, kemudian ada yang rambutnya panjang, rambutnya kruwil, terus kemudian kornea matanya ada yang warnanya hitam, warnanya coklat, ada yang warnanya biru dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk variasi. Ya, tapi apa? Ini variasi yang nampak, fenotip kalau kita bilang. Tapi ini dikontrol oleh siapa ini? Ada di situ nanti ada istilah gen yang mengontrol itu, gen yang mengontrol warna mata. Alelnya apa? Alel biru atau alel coklat namanya. Atau gen yang mengontrol tinggi badan, katakan tinggi badan. Alelnya apa? Alel tinggi, H besar, atau alel H kecil. Nah, dan ini pasti selalu dua seperti ini. Pasti selalu sepasang seperti ini. Ya, nanti ketemu genotipnya apa? Genotipnya yang H besar atau H besar, H kecil atau H kecil, H kecil. Kembali lagi ini mata kuliah genetika ini, ya, dominan, resesif,
kemudian intermediate, dan sebagainya. Ini di mata kuliah yang terkait dengan kenapa variasi itu kemudian diakibatkan oleh adanya genotip dan alel. Sehingga kalau saya tanya genotip itu seperti apa ya? Genotip itu ini, notasi gennya. Kemudian variasi alelnya apa? Ini ada variasi alelnya. Ini homozigot, ini heterozigot, ini homozigot. Nah, kalau ke sini kan berarti ini katakanlah kalau ini tinggi, ini rendah. Contohnya kan gitu. Nah, ini variasinya ada di sini. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh perbedaan alel, diakibatkan oleh perbedaan genotip. Nah, ini baru satu ya. Tapi kalau nanti sudah ada kombinasi, katakanlah A, B, B, C, dan seterusnya. Nah, ini sudah semakin banyak ini kombinasi. Kalau masih ingat Punnett square ya, waktu kuliah genetika itu, nah ini seperti ini. Nah, variasi ini diakibatkan oleh, nah ini contoh paling sederhana, paling gampang adalah di variasi manusia. Bentuk warna mata, bentuk rambut, kemudian bentuk dagu, bentuk mulut, bentuk hidung, itu adalah bentuk variasi. Ya. Message-nya adalah di sini, message yang ketiga adalah variasi ini diakibatkan oleh adanya variasi pada level genotip sebagai akibat variasi dari alel. Nah, kalau bicara genotip berarti kita bicara notasi seperti ini. Genotipnya seperti apa? A besar, ataukah A besar, A kecil. Nah, kalau kita bicara alel, alelnya berarti alel A besar atau alel A kecil. Begitu ya. Nah, simple word-nya seperti ini. Nah, ini saya berikan di kuliah sebelumnya juga ada, tapi dalam bahasa Inggris. Ada fish, jadinya beast, ada bit, dan seterusnya. Ini cari yang gampang ya. Kembang. Ya, bahasanya. Kalau kembang ya seperti ini. Mungkin kembang. Tapi kalau K ini berubah menjadi T, ceritanya sudah lain. Jadinya tembang. Berbeda kan? Dari kembang menjadi tembang karena hanya berubah satu. Nah, tetapi kalau kemudian banknya ini MBA-nya ini MBANG ini masih ada, tetapi K-nya ini KE-nya berubah menjadi BA, jadinya Bambang orang. Di sini ada nanya Bambang nggak nih? Ini jadinya Bambang orang. Beda lagi kan berarti. Ini ke sini sudah beda lagi, ini ke sini sudah beda lagi. Kemudian kalau ini katakanlah KE, E-nya menjadi U, jadinya Kumbang. Beda lagi nih dari kembang menjadi kumbang. Artinya apa di sini? Perubahan tadi kalau saya bilang, urutan DNA, A, T, G, C, A, dan seterusnya. Adanya perubahan pada satu titik, satu basa, atau dua basa, atau berapapun, pasti akan mengakibatkan sebuah meaning yang berbeda. Mengakibatkan sebuah arti yang berbeda. Seperti yang disimbolkan pada kata-kata itu. Ya. Yang kedua contohnya ada semar, kalian tahu ya, semar pewayangan. Bentuknya seperti apa. Nggak bisa dimakan nih. Tapi kalau A-nya ini menjadi U, jadi semur, ini enak banget nih siang-siang. Lapar kalau mau makan. Ya. Sudah ceritanya beda. Nggak mungkin semar kemudian diolah jadi semur, nggak mungkin. Semur ini nama makan. Kemudian kalau semur ini si A semar ini A ini E-nya diganti menjadi A, jadi samar nih. Samar-samar nggak bisa melihat, urusannya terkait dengan mata. Tapi kemudian kalau I-nya ini diganti A-nya diganti I, jadinya semir buat membersihkan sepatu. Ceritanya udah beda lah. Nah, itu adalah contoh kenapa variasi di dalam urutan DNA, variasi di dalam genetik itu, alelnya itu menjadi penting di dunia ilmu pembelian untuk apa? Untuk dicari variasinya, kemudian dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan fenotip. Endingnya apa? Endingnya perubahan itu, endingnya katakanlah bahasa itu, atau kalau katakanlah ini yang berubah ya. Kalau yang sebelumnya ini sama urutannya A, C, G, A. Tapi kemudian kalau perubahan dari C ke A ke T ini mengakibatkan ini bobot badannya tinggi, ini bobot badannya rendah, ya. Artinya apa? Jadi marker untuk menandai C ini berarti ini yang dicari. Untuk kemudian dia akan dicari supaya apa? Supaya ditemukan ternak-ternak yang memiliki bobot badan tinggi.
Bedanya dengan seleksi normal adalah kalau seleksi normal kan dikawin-kawinkan dulu ini, baru ketemu ini anaknya nanti atau keturunannya seperti apa. Tapi kalau dengan marker genetik seperti ini, penanda genetik seperti ini, dari ternak itu lahir pun sudah bisa digunakan. Terus sudah bisa dicek kemampuan genetiknya seperti itu ya. Nah, simple word-nya seperti ini. Jadi perubahan urutan di urutan bahasa DNA ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan meaning yang berbeda. Mengakibatkan arti yang berbeda. Nah, kadang mungkin contoh kembang ini kalau E-nya atau ganti K, KKMBAG, ini nggak ada artinya. Mungkin. Ya, dalam bahasa kita nggak ada artinya. Artinya apa? Tidak semua perubahan itu pada urutan DNA akan mengakibatkan perubahan pada fenotip. Nah, yang kita cari adalah yang mengakibatkan perubahan. Itu ya. Nah, itu message yang ketiga tadi. Yang selanjutnya tadi sudah berarti keempat ya. Yang keempat adalah perubahan mengakibatkan bentuk atau ekspresi yang berbeda. Contohnya ada di sini. Nah, ini jangan dihiraukan dulu. Kita masuk ke sini. Ini contoh original sequence. Nah, ini TGGG, CAG, kemudian menjadi mutasinya adalah dari C menjadi T. Ya, mungkin nanti fenotipnya apa? Fenotipnya ya mungkin nanti akan berbeda. Bentuknya substitusi. Ada bentuk yang lain, insersi. Artinya kalau dari sini ya, ini insersinya di sini. Jadi ini tadinya satu codon, dua codon, kemudian ini menjadi codon nomor 1, codon nomor 2, codon nomor 3. Artinya apa? Berarti kan asam aminonya nambah ini. Tambah 1. Kalau asam amino nambah berarti efeknya apa? Proteinnya juga nanti akan berbeda. Pasti akan ada perbedaan. Delesi tadinya yang 2 codon ini. 1, 2, 3. Codon 1, codon 2. Terus kemudian ini hilang nih yang bagian ini tinggal ini. Ya, ini nanti tinggal ini, berarti tinggal ini codon yang bisa terbentuk. Berarti nanti asam amino kurang 1, katakanlah, kemudian jadilah protein yang berbeda. Nah, contohnya apa? Di bawah ini. Kalau terjadi variasi yang berbeda akibat substitusi, entah insersi, entah delesi, akan terjadi kalau ini normalnya, ini proteinnya ada 1, 2, 3, 4, ya. Terus kemudian yang di bawahnya ini berarti tidak terbentuk protein, contohnya ini. Jadi ininya bertambah banyak. Kalau ininya bertambah banyak, apa yang terjadi? Berarti fungsi alelnya atau fungsi dari gen itu menjadi berbeda. Kalau fungsi gennya itu berbeda, ya tadi fenotipnya berbeda. Karena apa? Metabolismenya berbeda. Sekresi hormonnya lain kalau di bidang reproduksi kan, sehingga nanti ada yang estrusnya kelihatan banget, ada yang Calvin intervalnya dan seterusnya, itu bisa dilihat dari sini. Ya, kakak-kakak kelas kalian sudah mulai ini melakukan ini. Contoh melihat variasi gen FSHR ini yang terkait dengan perkembangan folikel. Oh, ternyata kok ini berhubungan dengan estrus, dilihat dengan variasi gen ini. Sehingga kalau mau estrusnya bagus, dilihat gen FSHR ini yang seperti apa genotipnya, seperti apa alelnya, kan gitu. Tinggal dipilih ya. Jadi bedanya kalau seleksi secara fenotip berarti kalian milih individunya, ya dilihat dari fenotipnya. Tetapi kalau seleksi secara genotip berarti kalian memilih variasi pada gennya, pada alelnya. Nah, istilah-istilah ini harus kemudian nanti paham ya. Ada normal, substitusi seperti ini, insersi, ada delesi. Kalau inversion ya berarti contoh ini berubah ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi ada 5 bagian ini untuk mutasi yang terjadi. Nah, mutasi ini terjadi karena kenapa? Ada banyak faktor, Mas Mbak. Kalau di pertanian terutama tumbuhan itu memang sengaja dibuat. Contoh ada padi yang diradiasi supaya sequence DNA-nya berubah, bisa. Terus kalau di hewan seperti apa? Di hewan bisa jadi karena ada mutageniknya, sesuatu yang mengakibatkan mutan. Atau kalau kita lihat tadi yang ada di sini, di proses transkripsi ini ya, di proses transkripsi ini mengalami apa? Dia mengalami error kopinya. Jadi ini kan ke sini kan di copy nih, ya kan di copy ke sini. Nah, karena dia panjang sekali banyak, nah itu mungkin ada error kopinya, error ngopi.
Jadi harusnya A, terus kemudian kopinya kok hilang, jadinya delesi. Terus harusnya G, C kebalik, ini jadinya inversi dan seterusnya. Jadi kemungkinannya ada banyak sekali kan, bisa dibaca, bisa dilihat. Nah, kemudian practical example-nya apa? Ini contoh, ini yang bisa kelihatan dari luar. Kalau masih ingat, saya pernah juga nulis sapi tentang Belgian Blue ini. Sapi normal, sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue terkenal dengan apa sih ototnya nih yang luar biasa kekar, gitu. Ya, ada ini yang suka nge-gym itu mungkin jadinya kayak gini mungkin. Nah, sapi ini memiliki otot ganda. Ini loh, lihat nih. Ototnya itu banyak seperti ini, kan medeni ya. Ini kalau orang mesti gagah perkasa. Nah, tapi bedanya dengan sapi normal nggak ada ini, ototnya gandanya nggak ada ini. Nah, pertanyaannya adalah secara fenotip seperti ini, berarti ada sesuatu yang berbeda secara genetik. Apa yang berbeda di sini? Sapi Belgian Blue ini terkenal dengan yang namanya double muscle atau otot gandanya. Karena apa? Oh, karena adanya perkembangan otot yang tidak terkendali. Karena apa itu? Kenapa kok tidak terkendali? Oh, karena adanya mutasi gen MSTN atau gen myostatin. Kok myostatinnya berubah, berbeda ekspresinya? Tadi seperti slide sebelumnya, karena ada mutasi. Mutasinya apa? Adanya delesi 11 BP. Jadi kalau ini urutan panjang gitu ada 300 gitu. Nah, bagian sini yang 11 BP itu hilang. Delesi. Sehingga mengakibatkan apa? Menjadi MSTN yang mengalami mutasi dan berakibat pada perkembangan otot yang tidak terkontrol. Sehingga jadilah double muscle seperti ini. Ini yang kelihatan. Nah, contoh lagi. Nah, penelitian tentang Belgian Blue ini sudah berlangsung sejak tahun 2016. Tetapi sebelumnya ya, informasi sudah tahun 2016. Anda lihat di sini, ini sapi Belgian Blue, sapi baby. Ini anak-anaknya nih, F1-nya. F1-nya nggak kelihatan ini dia. Ternyata nggak kelihatan ini kalau dia double muscle atau tidak. Nah, supaya tahu apakah dia membawa gen double muscle atau tidak kan berarti harus dilihat ini di dalamnya. Karena apa? Dia tidak muncul. Dia tidak muncul. Kalau ini muncul. Bentuknya seperti itu. Nah, setelah dicek secara genetik, ketemu ini contoh. Nah, ini sapi Belgian Blue ternyata ada 11 tadi yang saya bilang hilang tadi. Bagian 11 ini hilang. Tetapi kalau pada sapi yang bukan Belgian Blue, contoh sapi PO, peranakan ongol, ada ini 11 nih. Nah, terus kemudian simental ada ini 11. Wagyu ini ada ini 11. 11 nih. Nah, ini hanya bisa dilihat dengan genetik. Hanya bisa dilihat dari yang namanya molekuler. Nah, sehingga kalau pengen melihat anaknya apakah dia membawa genetik keturunan dari Belgian Blue atau tidak, ya tinggal dicek. Dia membawa enggak nih? Oh, ternyata yang F1 itu ternyata membawa setengahnya. Oh, berarti kalau supaya si ternak itu memunculkan sifat double muscle-nya, berarti dia harus dua-duanya membawa ini, kopinya harus membawa. Berarti double muscle ini sifatnya adalah heterozigot, sifatnya adalah resesif. Nah, kan bisa ditentukan seperti itu. Ya, ada banyak contoh. Silakan nanti lihat di YouTube di apa, ada banyak. Dan hal-hal seperti ini bisa kalian lakukan untuk ya kalau nonton film-film fiksi ilmiah itu atau film yang ini CSI, Criminal Science Investigation, contohnya kayak gitu. Menentukan pembunuhnya siapa dari urutan DNA-nya kayak gini. Ya tinggal dicek bapak Esopo, ibu Esopo, masih yang tersangkanya siapa. Kalau itu cocok dengan bapak ibunya, ya sudah berarti orangnya itu. Itu sederhananya. Lihat bentuknya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, practical example-nya ini. Ini sudah pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian, sudah selesai di tahun 2021 kemarin, di bulan April. Kemudian penelitiannya sebenarnya sudah lama sih, mulai tahun 2019, karena labnya sering tutup karena COVID, juga baru selesai di pertengahan di tahun 2020 dan baru
ujian skripsi tahun 2021. Contoh, ada susu A1, susu A2. Sekarang melihat kalau ada segelas susu begini, kita tahu, kita bisa ngerti itu susu A1 atau susu A2 dari mana? Tidak bisa kan? A1, A2 itu apa tuh sebenarnya? Kita lihat di sini. Dia ternyata adalah protein. Protein yang dalam bentuk kasein. Ada dua tipe ini, tipe A1, kemudian tipe A2. Nah, A1 itu karena apa? Karena adanya asam amino histidin. A2 karena ada asam amino prolin. Nah, ini histidin sama prolin itu kalau seingat saya itu hanya dari perubahan satu, kalau ada kodon 3 seperti ini, itu karena ada perubahan satu titik di tengah sini. Ya, dari T menjadi C kalau nggak salah. Ya, T menjadi C. Nah, ini kan sudah merubah ini. Merubah dari histidin menjadi prolin, dari A1 menjadi A2. Sehingga kalau dicek ini mana yang A1 mana A2 dari sapi-sapi ini katakanlah, ya caranya apa? Dengan molekuler tadi. Dicek mana yang membawa mutasi titik ini untuk penanda A1, kemudian mana yang mutasi di titik ini sebagai penanda A2. Sehingga nanti baru bisa dibuat ini, baru bisa ditentukan, oh sapi ini ternyata dia membawa A1, A1. Oh sapi ini membawa A1, A2. Terus sapi ini membawa A2, A2 umpamanya. Sehingga yang dipilih mananya? Efeknya apa tuh sebenarnya A1, A2? Ini terkait dengan milk intolerant. Ada yang di kelas ini yang kalau minum susu diare, tapi bukan susu basi loh ya. Kemarin di kelas sebelah itu susu basi Pak. Bukan. Maksud ada yang minum susu diare, tak tanyakan gitu. Ada Pak, apa susu basi? Enggak gitu. Ada nggak yang kalau minum susu dia kemudian mengalami diare, perutnya nggak enak? Ada nggak yang di kelas ini? Nggak ada. Nah, pada kasus-kasus khusus, ada orang-orang yang mengalami namanya laktosa intolerance atau milk intolerance. Sehingga kalau dia minum susu yang tidak ramah pencernaan, akibatnya apa? Akibatnya pencernaannya akan terganggu. Kalau pencernaannya terganggu, efeknya apa? Dia akan mengalami tadi diare. Disebut dengan yang namanya laktosa intoleran. Karena kenapa? Enzim laktasenya tidak bisa mencerna laktosa. Kalau tidak bisa dicerna, efeknya apa ya tadi diare. Karena apa sebenarnya ini? Histidin kalau di A1 itu mengakibatkan pembentukan BCM7, ini peptida. Nah, BCM7 ini menghalangi kekuatan dari enzim laktosa itu untuk mencerna laktase. Untuk mencerna laktosa ya, enzimnya laktase untuk mencerna laktosa. Tetapi kalau prolin itu tidak terbentuk BCM7 sehingga susu itu aman dan mudah untuk dicerna. Nah, kalau ini dilihatnya sapi gini, kamu sapi A1 apa 2 atau tangkoni ya nggak mungkin. Ya, harus dilihat secara internal tadi. Kalau di awal lihat dari genotipnya. Sehingga tadi kalau bilang fenotip itu ada yang nampak dan fenotip ada yang tidak nampak. Nah, bentuk-bentuk seperti ini adalah fenotip yang tidak nampak. Tapi kalau yang nampak ya tadi semacam ini. Semacam Belgian blue ini fenotip yang nampak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah how to differentiate. Bagaimana membedakan? Sapi ini membawa MSTN enggak? Nah, MSTN yang mengalami mutasi atau tidak? Atau sapi ini membawa alel A1 atau membawa alel A2? How to differentiate? Ini kan pertanyaannya ini. Nah, ini nanti akan jadi proyek ketika kita melakukan praktikum. How to detect genetic variations? Teknologinya menggunakan ini, PCR. PCR ini adalah teknologi yang ditemukan mulai tahun 86 dan sekarang berkembang pesat dan menjadi golden standard untuk proses evaluasi secara genetik. Dan ini sudah sangat berkembang luar biasa dan sekarang sangat mudah untuk digunakan. Ya, Anda tinggal campur, masukkan ke sini, baca hasilnya. Nah, tapi kan nyampurnya juga harus ada pertimbangan ya. Kenapa kok dicampur dengan ini, kenapa dicampur dengan itu, terus kemudian pertimbangannya adalah bagaimana dengan gennya, terus kemudian cara bacanya seperti apa. Nah, silakan nanti cari di YouTube prinsip PCR itu seperti apa. Artinya dari gen yang banyak tadi atau dari DNA yang kita ambil dari makhluk hidup,
itu kan ada spesifik bagian pada gen tertentu. Nah, gen tertentu itu yang nanti akan dimultiplikasi atau diamplifikasi. Setelah diamplifikasi nanti dapat produknya. Dapat produknya nanti baru dilihat itu nanti produknya akan membawa alel apa, titik apa. Nah, itu nanti akan ditentukan proses setelah itu. Selain PCR, cara menjawabnya adalah dengan bioinformatik. Ya, jadi kalau kegiatan pekerjaan pemuliaan secara molekuler itu ada dua hal. Satu adalah di dry lab, dua ada di wet lab. Dry lab itu adalah yang bentuknya seperti ini. Artinya kita ngecek bioinformatik, kita melakukan studi in silico, kita merencanakan bla bla bla, itu adalah kegiatan secara dry lab. Sementara wet labnya seperti apa? Wet labnya tadi nyampur-nyampur di lab, ambil sampel di ternak, bulunya kah, darahnya kah, atau segala macam. Nah, ini contoh lactoferrin. Lactoferrin itu adalah gen yang mengontrol atau terkait dengan yang namanya ada pada susu. Nah, ini contoh terkait dengan ketahanan terhadap bakteri dan seterusnya. Ini gen ini kalau kita masuk ke database ini, dia akan ada informasi nih panjangnya berapa banyak, terus kemudian pada organisme apa, terus sudah pernah diteliti siapa. Terus kemudian kalau kita pengen tahu dari gen itu susunan DNA-nya seperti apa, nih seperti ini. Dia dimulai dari GGG, seterusnya sampai dari urutan nomor 1, katakanlah nomor 1 sampai di sini total itu ada 2450. Nah, yang seperti ini tidak mungkin kalau ini di iling-iling ya, istilahnya. Tidak mungkin kalau kita gunakan kertas. Tidak mungkin kalau kita gunakan hanya ingat-ingat. Nah, sekarang tak tantang ya, kalau ada yang hafal sekuennya lactoferrin sebanyak 2457 ini langsung tak kasih nilai A wis. Pemuliaan wis ya. Silahkan dihafalin. Nanti ada yang ngecek wis. Tak kasih nilai A wis langsung ya. Ya, enggak mungkin, Mas. Ini kita terbatas sih. Apalagi gen itu enggak cuma satu. Ribuan. Ya, jutaan. Belum lagi nanti kalau kita bicara lactoferrin ini hubungannya dengan gen apa. Terus kemudian kalau tadi katakanlah ada perbedaan di satu titik ini. Oh, perbedaan titik nomor berapa ini? Masa tak hitung dari depan dulu. Lagi ini baru ketemu titik ini, ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Jadi harus menggunakan yang namanya bioinformatik. Bagaimana cara makainya? Nanti diajari di Nah, baru kemudian kalau kita sudah tahu, sudah mengerjakan secara di laboratorium, baik secara wet maupun secara dry, kita baru bisa ketemu nih, nanti hasilnya dari PCR tadi, Mas Mbak, jadinya ini. Nah, nanti ketemu ini. Nanti dari sapi, katakanlah sapi nomor ini, L03, L04, L05, dia akan ketemu genotipnya ini, AB, yang 004, AB, L05 ternyata A. Ini kan nggak mungkin kalau dilihat secara langsung, secara visual, nggak mungkin. Jadi harus dengan ini. Nah, lihatnya apa kok ini bisa ABO, ternyata ini alel A-nya ternyata. Kemudian di bawahnya ini alel B. Oh, ini juga ini alel B, ini alel A. Kok cuma AA? Oh, ini nggak ada di sini, berarti kan cuma satu. Berarti ini A. Gitu ya. Nah, baru setelah itu, setelah terkumpul banyak, kita asosiasikan dengan data genotip, dengan data penotip. Contoh seperti ini. Ini kebetulan datanya di sapi perah, yang kebetulan kami lakukan. Ada di laktasi 1, ternyata yang genotip AA itu, produksi susunya lebih rendah dibanding genotip AB. Di laktasi 1 maupun di laktasi 2. Artinya kalau disuruh milih sapi, Anda milih yang mana? AA atau AB? AB kan, karena produksi susunya lebih tinggi. Ini kan cuma 1 ekor nih, bayangkan nih. Ini diskrepansinya kurang lebih katakanlah 300 liter. Ini per laktasi ya, 1 ekor. Nah, kalau Anda punya 1000 ekor, berapa ratus ribu perbedaannya. Itulah yang disebut dengan namanya seleksi. Kalau dengan data produksi, kalian harus nunggu dulu ini sampai laktasi 1, laktasi 2, ya kan? Dilahirkan, kemudian gede dikawinkan, bunting,
kemudian keluar anaknya baru emaknya atau ibunya baru keluar laktasi, diamati selama 1 laktasi. Tetapi kalau dengan molekuler, apabila marker-marker ini itu sudah dulunya sudah diasosiasikan dan itu asosiasinya adalah positif, langsung ini bisa digunakan untuk memilih. Oh, kalau gitu ya, kalau saya sebagai peternak nanti peternak besar ya saya milih yang L03 dan L04. Nah, untuk membuat nanti ternak saya punya A, B, ya nanti tinggal dikawinkannya dengan jantan yang seperti apa. Kalau masih ingat kan Punnett square seperti ini ya. Nah, kalau masih ingat. Jadi kalau punya jantan itu A besar AB genetiknya, berarti nanti seperti ini. Kalau punya betina yang AA ya berarti seperti ini kan. Nah, nanti berarti kemungkinan punya anaknya AB di sini. Nah, kan gini. Nah, berarti ini yang akan dipilih kan gitu untuk mendesain. Jadi selain untuk seleksi, pengetahuan genotip ini penting untuk digunakan mendesain genotip apa yang harus keluar dari anaknya. Sehingga informasi itu bisa didapat dari bapaknya atau dari ibunya. Kan gitu toh? Mudah sekali. Nah, inilah endingnya nanti. Praktikumnya akan kita buat menjadi project. Projectnya apa? Ya ini bagiannya muncul, bagian genetika yang sifatnya berdasarkan atau pemulihan berdasarkan fenotip. Kalau ini adalah bagian saya yang berdasarkan molekuler. Nah, di bagian ini nanti ada kalian diajari tentang bagaimana ekstraksi DNA, melakukan PCR, melakukan genotyping tadi. Genotyping ini AA kah atau AB kah atau BB dan seterusnya. Kemudian diajari juga bioinformatik, melakukan in silico, melakukan asosiasi, variasi genetik untuk menentukan apakah informasi AA, AB ini berhubungan dengan fenotip atau tidak. Nah, ini menjadi penting nanti sehingga kalian bisa menentukan kira-kira nanti memilih ternak yang mana. Nanti akan kita beri judul nih, sapi Eva kita punya. Kebetulan saya juga punya sampel di ayam hutan. Nah, ayam hutan kalau ada yang suka nih, saya punya sampel ayam hutan merah sama sampel ayam hutan hijau. Kemudian saya punya ayam cemani. Ayam kok rupanya ireng banget. Nah, yang mengakibatkan ireng itu apanya? Kalian bisa lihat tuh nanti membedakan antara ayam yang hitam sama ayam yang putih. Gitu kan. Terus kemudian saya juga punya kambing domba, ya itu ada kambing domba dalam bentuk yang sudah disilangkan maupun belum. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat, itu ada. Ada sapi Madura. Nanti akan kita buat nih proyek-proyek ini. Siapa yang nanti tertarik di proyek-proyek ini, monggo silahkan diambil. Dan itu nanti akan kami latih di sini. Kalau kalian nanti tertarik, sudah dapat datanya, boleh digunakan untuk skripsi. Boleh digunakan untuk proyek independen. Kalian bisa apply dari proyek itu ke apa? Katakanlah ke kompetisi semacam PKM kah atau yang lain. Boleh, enggak apa-apa, silahkan. Ya. Dan datanya ini nanti kan kalian enggak perlu belajar lagi, sudah belajar ini semua sehingga tinggal dilanjutkan. Kan kita sekarang kan yang merdeka belajar ini. Nah, silakan boleh diambil ini nanti, jadikan ada proposal hibah mahasiswa. Oh, kalian menemukan sesuatu nih di FH di sini, saya mau apply ke sini, boleh. Kemudian ini jadi skripsi, boleh, enggak apa-apa. Ya, nah tergantung nanti terserah. Kalau ada yang mau ya boleh, kalau enggak mau ya enggak masalah. Tapi kegiatan ini akan kami lakukan menjadi proyek-proyek kecil seperti ini. Supaya apa? Supaya lebih mudah, supaya lebih paham bagaimana melakukan proses seleksi itu sendiri. Karena selama ini berdasarkan evaluasi kami, pemulihan itu dianggap horor. Susah gitu loh, susah banget. Nggak ada yang ngambil. Baru tahun ini agak banyak yang 40-an. Atau mungkin kayaknya tersesat badannya. Atau mungkin nggak ada pilihan yang lain. Gitu ya. Saya khawatirnya tersesat gitu. Tersesat karena nggak ada pilihan lain. Nah, ini yang coba kami tawarkan. Kita ubah. Sekarang metodenya adalah ya pertemuan nggak terlalu banyak, katakanlah cuma 10 kali pertemuan, sisanya adalah kita lakukan ujian 2 kali lah cukup. Terus kemudian kita lakukan praktikum, kita lakukan ke project langsung. Sehingga kalian akan lebih banyak immerse di project yang langsung bisa kalian ambil, katakanlah ya
experience. Ini lebih enak lagi kalau kita sudah nggak COVID, langsung saya bisa kirim ke kawan saya yang punya perusahaan sapi perah. Saya bisa kirim ke yang punya perusahaan ayam dan seterusnya untuk mengambil ini proses seleksi. Tapi karena COVID ya semoga ini segera berlalu. Kita akan lakukan ini dengan cara yang berbeda untuk saya. Tetapi more or less adalah sama. Jadi nanti akan ada proyek-proyek ini banyak. Siapa yang mau daftar nanti monggo masuk di grup ini, atau masuk di grup ini, masuk di grup ini, masuk di grup ini. Boleh. Oke, begitu dari saya.